Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramat, para ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Ibu Hajjah Nawirah, yang insya Allah pada tanggal 17 Agustus 2022 akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini, Ibu Hajjah Nawirah beserta rombongan yang akan berangkat, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keselamatan, dan tentunya pulang bawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu hadirat sekalian, hari ini kita sama-sama duduk kembali Bu ya. Kemarin kita bertemu di rumah Ustazah Hajjah Nur Laila, hari ini di rumah Ibu Hajjah Nawirah, besok di rumah Ibu Alia. Nah, udah datang nih ya. Insya Allah Bu ya, semakin banyak ibu hadir di majelis Ratibul Haddad, maka insya Allah semakin dekat untuk menjadi tamu Allah. Amin. Pengen Bu? Pengen banget, pengen aja? Duitnya nggak punya? Ya udah ya. Insya Allah ya. Para ibu hadirat sekalian, orang berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, bertemu dengan Baitullah, bertemu dengan Rasulullah. Jadi Ibu Hajjah Nawirah Bu nggak bosan-bosan ya, dia lagi Bu ya. Tapi alhamdulillah, ini berarti Bu, Ibu Hajjah Nawirah kalau dipanggil nyautnya banyak ya. Kan semua kita udah diundang Bu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampai naik Bu ke atas bukit, ke atas gunung yang namanya Jabal Kubais. Besok jamaah umrah akan saya unjukin tuh, nih gunungnya nih. Di atas Jabal Kubais ini Nabi Ibrahim berdiri, terus memanggil umat manusia. Kata Allah, wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan min kulli dhamir min kulli fajjin ami. Itu kata Allah Bu. Jadi kata Allah, wahai Ibrahim, seru, undanglah, gitu kata Allah. Undanglah seluruh manusia mereka untuk datang ke rumahku, ke rumah Allah, baik berjalan kaki, baik berkendaraan, baik naik onta, sampai ke pelosok-pelosok kampung. Min kulli fajjin amik, kata Allah, sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kemarin saya ceramah sampai ke Pondok 2 Bu, pinggir laut ya. Itu Allah kalau udah undang, nyempil juga Bu. Kalau diundang berangkat gak Bu? Berangkat. Yang deket banget juga kagak berangkat Bu ya. Duitnya ada, sehat, badannya seger Bu ya. Suruh umroh nggak mau Bu ya. Banyak yang begitu? Banyak. Itu namanya kalau dipanggil nyautnya pura-pura budek Bu ya. Kita kan kalau manggil anak begitu Bu ya. Hei Tong, udah apa bangun? Udah mau habis sholat subuh? Iya doang. Begitu nggak Bu? Kita balik ke kamar masih ngeringkuk lagi Bu ya. Udah bangun ya. Sampai kita kesel baru apa tuh? Bangun dah. Ini semuanya udah diundang Bu, nggak pilih-pilih Allah ngundang kita.
Yang kulitnya putih datang, yang kulitnya hitam datang, yang tinggi, yang kecil, yang besar, yang kurus datang nggak? Datang. Yang kaya datang, yang miskin juga apa? Datang. Kalau udah diundang oleh Allah. Bu, udah nerima undangannya? Hah? Udah diundang ya? Udah nerima. Kadang-kadang ibu kalau dapat undangan bisa datang bu ya, bisa juga enggak, bisa juga nitip. Ya, udah gua nggak datang ya, nih lo kondangin dah, nitip. Titipannya nyampe, orangnya nggak datang. Haji, umroh begitu bu. Ibu mau nitip, apa mau datang dewek, apa mau nggak datang? Ya kan? Kalau yang nitip namanya bu, namanya doang yang datang haji. Ya, orangnya mah kagak di alam kubur. Itu namanya dihajiin, diumrohin bu ya. Enakan datang dewek bu ya. Ini alhamdulillah para ibu sekalian, Ibu Hajjah Nawirah ini sesuai dengan hadis qudsi firman Allah bu. Inna abdan sahahtu lahu jismahu, kata Allah begitu ya. Jika hambaku ini aku beri sehat jasmaninya, dikasih wawasa'tu lahu fil ma'isyah, Allah kasih keluasan rezeki ya, tamdi alai khamsatu a'wam, udah lewat 5 tahun hambaku ini belum datang, la yafidu ilayya, belum datang ke rumahku, la mahrumun, orang ini jauh dari mendapatkan rahmatku. Nah, Ibu Hajjah Nawirah terakhir ke Mekah tahun berapa? 2010. Sekarang 2000, berarti udah lewat berapa? 12 tahun ya Bu ya. Sunnahnya ibu sekalian 5 tahun sekali datang, 5 tahun sekali. Kalau orang itu dikasih sehat, orang itu dikasih rezeki banyak, udah lewat 5 tahun tidak datang ke rumah Allah, kata Allah jauh dari rahmat Allah. Makanya Bu Nawirah ya balik lagi biar datang rahmat Allah Bu ya. Makanya yang pada punya duit, pada sehat, jangan disimpan baik, ntar jadi jauh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain ibu sekalian? Orang datang jauh-jauh dari kampung kita, dari Bekasi ke Jeddah naik pesawat 9 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Bu ya. 9 jam baru sampai. Perjalanan yang sangat jauh. Kenapa orang bisa berbondong-bondong Bu? Apalagi sekarang Bu udah pada datang tuh. Orang haji belum apa? Belum pulang. Yang umrah udah datang. Ya Bu ya. Ini dalam rangka pengen ketemu dengan rumah Allah. Ya, pengen ketemu rumah Allah. Makanya kata Nabi, setiap hari orang yang datang ke rumah Allah Bu ya, ke Masjidil Haram akan dikasih 120 rahmat Allah. Berapa Bu? 120. Jangankan Bu 120, satu rahmat Allah aja kita dapat udah luar biasa. Nah, Ibu Hajjah Nawirah ini akan mendapatkan 120 rahmat. Buat siapa Bu yang 120 rahmat? Kata Nabi, 60 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang tawaf. Makanya Bu, ibadah ranking pertama kalau di Masjidil Haram tawaf. Nggak ada tempat lain tuh. Dia cuma ada di depan Ka'bah. Apalagi ibu-ibu udah tahu nih ya, kemarin pembatas Ka'bah udah diapain tuh? Udah dibongkar. Ya sekarang udah bisa nyemek-nyemek ya. Hajar Ismail udah apa? Dibuka. Hajar Aswad udah dibuka, yang mau nyium Hajar Aswad 2 tahun lebih Bu itu dikasih pembatas lingkaran, orang nggak bisa apa megang Ka'bah. Besok alhamdulillah tuh Bu ya, sudah dibuka bebas. Jadi orang-orang yang mendapatkan 60 rahmat adalah orang-orang yang tawaf. Makanya ibu-ibu sekalian kan,
Kalau masuk masjid di kampung kita, sunnah suruh apa Bu? Sholat sunat tahiyat masjid. Kalau orang masuk Masjidil Haram Bu, sunnahnya adalah tawaf. Tahiyat masjidnya adalah tawaf. Makanya ibu sekalian ya, ketika tawaf minimal Bu yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minimal itu. Boleh enggak ibu sekalian, kalau kita tawaf 7 putaran, enggak ada sedikit pun doa yang kita baca, enggak ada zikir yang kita baca, pokoknya dia muter aja dah. Ya, nama nenek-nenek ya, buta huruf, nggak bisa baca apa-apa ya muter aja ya. Sah nggak Bu tawafnya Bu? Sah nggak Bu? 7 putaran ngiterin Ka'bah, nggak ada yang dibaca pisah, nggak ada, pokoknya dia memuter doang, udah muter aja. Nenek-nenek geblek ya mamanya ya, baca kagak bisa, megang buku nggak bisa Bu ya, Robana juga kagak bisa mamanya ya, muter doang 7 putaran. Kira-kira tawafnya sah nggak? Oh, yang belakang, yang depan sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Nah ini jawabnya separuh-separuh. Yang sah nunjuk tangan. Yang sah nunjuk tangan. Belakang 2 biji itu ya. Nah, sah Bu, sah ya. Ya. Bukan nggak bisanya, bukan. Ya. Jadi kalau orang tawaf itu Bu dianggap sah, yang pertama punya wudhu, suci. Makanya kalau kentut harus buru-buru wudhu lagi, ya Bu ya. Jadi jangan sembarangan. Ibu Haja Nawiro kan umpamanya besok didorong pakai kursi roda ya, umpamanya gitu kan, karena dia mah di atas Bu ya, panjang banget didorongnya, dia mah nggak ngapa-ngapain, duduk baik ya, pengen kentut ya kentut aja Mami ya. Maka tawafnya nggak sah. Jadi syarat tawaf yang sah itu punya wudhu ya. Yang kedua ibu sekalian, syarat sah tawaf itu 7 putaran. Pokoknya jangan dikurangin, jangan dilebihin. Kali kata Ibu Mumus, karena dosa saya banyak ya, udah biarin dah, kata ibu 8 puter dah gitu ya. Nah, maka nggak apa? Nggak sah, nggak boleh. Kayak sholat ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, jangan ditambahin, jangan juga diapain? Kurangin. Jadi dianggap tawaf itu sah jumlah putarannya, bukan bacaannya. Beda dengan sholat. Nah kalau sholat ibu tanggang tungging doang, kagak ada yang dibaca. Ya sebaliknya gitu ya. Baca Fatihah kagak, baca tasbih kagak, ayo aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah nggak? Kagak. Jadi kalau sholat dihitung gerakan, dihitung bacaan. Nah, kalau tawaf dihitung gerakannya aja. Sunnah hukumnya membaca doa. Sunnah Bu hukumnya membaca doa. Artinya Bu Haja Nawir nanti mau baca kek, mau kagak kek, sah. Man abongan Bu ya. Jauh-jauh dari asalam, numpang muter doang Bu ya. Numpang muter doang. Paling kagak subhanallah wala wallahu akbar wala quwata illa billah. Satu lagi Bu, subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala quwata illa billah. Kata orang salam, ilokan begitu dong, kagak bisa tuh begitu ya. Nah, itu sunnah ibu sekalian.
Jadi kalau Ibu Hajah Nawira yang dibaca itu lagi, dapat pahala. Pahala mengikut apa yang dibaca oleh para malaikat dan para nabi. Jadi nabi, malaikat, Bu, kalau tawaf yang dibaca itu tuh. Ya, makanya nanti kalau setiap putaran tuh, Bu, kan kalau umroh apa kalau tawaf sama saya, Bu, ya, rata-rata nggak pada megang buku, dengerin kuping aja udah, ngikutin dia. Ya kan, megang buku pada kepadu katanya, ya kan, tinggal Bismillahirrahmanirrahim, ngikutin dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ngikutin doang, Bu, ya kan, kata jamaah yang akan dengerin katanya. Jadi setiap putaran pertama kudu itu paling pertama tasbih, putaran kedua itu lagi. Walaupun nanti ibu sekalian kita selipkan doa-doa lain, umpamanya doa buat orang tua, Allahumma gfir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghir. Jadi dengan berkat kita datang, Bu, ke depan Baitullah, kita minta istighfar, kita minta ampun buat diri kita, buat orang tua kita. Jadi artinya apa, Bu sekalian? Orang tuanya Ibu Hajah Nawira mendapatkan ampunan dari Allah sebab anaknya datang ke depan Baitullah. Jadi nggak rugi tuh, Bu, ya. Kita yang berangkat, orang tua di alam kubur dosanya diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak rugi. Maka nanti berdoa lagi yang lain-lain. Ya, pokoknya kalau belum ketemu sampai titiknya lagi, muter lagi dibaca, terus dibaca. Doa-doa itu berulang-ulang, Bu, ya. Apalagi Bu Hajah Nawira nih, ya. Besok Bu Hajah Nawira kalau tawaf wada, Bu. Kenal tawaf wada, Bu? Bu Ustazah nih ya, besok ya. Tawaf wada, tawaf berpisah dengan Makkah, ya, dengan Masjidil Haram, dengan Baitullah. Ada satu doanya, Bu. Allahumma rzuqni al-auda hadal bait karab ba'da marrah taibuna. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini, begitu, Bu. Ke rumahmu ini, ke Baitullah. Apa bilangnya, Bu? Berulang kali, Bu. Karat ba'da marrat. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Nah, ini mungkin, Bu, salah satu doa yang sering dibaca oleh Ibu Hajah Nawira. Jadi bukan minta, ya Allah undang saya tahun depan, bukan. Ya Allah undang saya nanti 2 tahun lagi, bukan. Tapi ya Allah undang saya untuk bisa datang ke rumahmu ini berulang kali. Tahun ini datang, tahun depan apa? Datang lagi, tahun depan datang lagi. Kadang-kadang belum sampai setahun, Bu, ya. Kayak besok nih saya berangkat 17, berangkat lagi 5 Oktober, berangkat lagi 20 November, berangkat lagi 14 Agustus, berangkat lagi di bulan Maret, Bu, ya. Makanya kalau digeroin nengoknya, iya, gitu, Bu, panjangan, ya. Ya, langsung paranin gitu, ya. Nah, kata orang, apa sih, kata Ustaz, berangkat mulu. Kita kalau dipanggil nengoknya banyakan, nyautnya, Bu, ya. Kan udah dipanggil semua. Wahai umat manusia, silakan kalian datang ke rumahku ini untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Tuh, alhamdulillah. Maka ini berkat doa-doa orang-orang yang berangkat menjadi tamu Allah. Makanya besok Bu Hajah Nawira, ya, kalau tawaf wada mau pulang, ya Allah undang saya, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke sini berulang kali. Ya, udah pergi balik lagi, udah pergi balik lagi, alhamdulillah. Para ibu hadirat sekalian, jadi itu kenapa orang berbondong-bondong datang ke rumah Allah, Bu, ya? Karena mendapatkan 120 rahmat Allah. 60 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang apa? Tawaf. 40 rahmat, Bu. 40 rahmat kata Nabi, kan baru 60, ya. Masih ada berapa? 60 lagi. 40 rahmat Allah berikan untuk orang yang sholat. Udah pasti, Bu. Ilokan, ya. Bu Hajah Nawira jauh-jauh kagak sholat di Masjidil Haram, ya, Bu, ya.
Makanya beliau ngambil hotel bintang 5 Bu, biar enak Bu. Turun di lantai 30, seret lantai bawah, depan udah Masjidil Haram. Gelar sejadah di depan juga udah sama sholat di Masjidil Haram Bu ya. Jadi orang-orang yang sholat di Masjidil Haram mendapatkan 40 rahmat Allah. Tuh Bu ya. Tawaf tuh apa? 60 rahmat. Sholat berapa? 40 rahmat, udah 100 Bu. Ya kan? Apalagi kalau udah kayak Bu Haja Nawira Bu ya, udah senior gitu, udah lansia Bu ya, udah sepuh, ngapain lagi udah? Sholat yang pernah kita tinggal ganti. Iya, sholat subuh, habis selesai sholat subuh naik lagi sholat subuh lagi. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Gitu Bu. Iya. Boleh nggak qada sholat subuh setelah sholat subuh yang wajib? Boleh nggak? Boleh. Iya. Jadi ibu kalau membayar utang sholat biar gampang Bu ya. Setiap sholatnya 2 kali. Yang satu niatnya adaan. Ya. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan. Apa Bu adaan artinya? Dikerjakan di dalam waktunya. Iya. Jadi kalau sholat subuhnya udah jam 6, waktu subuh ada enggak tuh? Ada apa habis? Sholat subuh jam 6. Waktu subuh ada apa habis? Habis. Ibu baru bangun, sholat enggak? Sholat, niatnya qadaan. Iya, bukan lagi adaan. Karena adaan itu Ibu niat sholat yang masih dalam lingkaran waktunya. Ya. Tapi kalau udah di luar waktu, nih kayak sekarang nih ya kan? Baru sholat subuh. Tuh umpamanya kan ya, namanya orang ya. Udah berarti sholat subuhnya apa tuh? Qadaan, karena dikerjakan di luar waktunya. Ya Bu ya. Jadi ibu sekalian, sholat johor 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali. Yang pertama sholat di dalam waktunya, yang kedua sholat bayar utang. Banyak nggak Bu utangnya Bu? Wah, udah kagak kehitung. Ya kan ya. Apalagi ibu-ibu lagi punya anak kecil, kita nggak tahu Bu ya. Netain, terus bajunya kena kencing, kita nggak tahu, sholat baik. Banyak sholat yang gak sah. Apalagi kadang-kadang nyuri. Ini sebetulnya tirisnya mata di maghrib, karena malas mandinya tadi subuh dah. Berarti kan utang maghrib, utang apa tuh? Isya Bu ya. Ya kan, sama baik tuh ibu ninggalin sholat namanya. Ya kan, makanya suruh apa tuh? Ganti, kodok. Ya suruh ganti. Siapa nanti Bu yang ganti? Nungguin anak ganti mak kagak bakalan. Iya Bu ya, anak aja yang sholat kita yang nyuruh Bu ya. Boro-boro dia mau bayarin utang kita Bu. Buat dirinya juga masih apa? Banyakan utangnya. Sama kayak kita. Ibu pernah gantiin kodok sholat orang tua? Ya Ibu ya. Buat kita aja masih apa tuh? Banyak utangnya. Nah ini boleh ibu sekalian kita lakukan nanti Bu Hajah Nawira ya. Udah begitu aja sholat. Sholat pertama buat dirinya bareng sama imam Masjidil Haram. Sholat kedua kodokan. Apa kelebihannya ibu sekalian? Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Jadi kalau ibu Hajah Nawira sholat subuh Bu sekali, itu pahalanya lebih baik daripada sholat subuh 100.000 kali. Capek nyanggup nggak ada, ya kan? Apalagi sholat di kampung, terawih aja yang 20 rakaat, ya Bu ya. Pertama-tama doang banyak ya. Malam 10 kedua mah udah pada buron, Bu ya. Artinya Bu sekalian apa? Mumpung kita berada di tanah suci, ayo kita bayar utang-utang kita. Mumpung juga pahalanya 100.000 kali lipat. Nah tuh Bu, 40 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang apa? Sholat. Kemudian 20 rahmat, kan tadi 120. 20 rahmat Allah berikan untuk orang-orang yang ngeliatin Ka'bah, mandangin doang Bu. Makanya Bu Hajah Nawira sambil nungguin sholat tuh pelototin Ka'bah, tangannya sambil megang tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus begitu Bu, sebanyak-banyaknya.
Apalagi sambil ngeliatin Ka'bah, sambil beristighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling kagak Bu, paling kagak kalau di sini makan ya, kita setiap hari istighfar 100 kali. Paling kagak. Di sana mah udah nggak masak, udah kagak belanja, udah kagak mikirin nyuci, nggak mikirin sarapan Bu ya. Sarapan ada waktunya tinggal mangap. Makan siang udah waktunya tinggal mangap. Ya, makan malam udah waktunya tinggal mangap. Mangap aja, bisa kagak kenyang tuh perut, ibu ya. Artinya Bapak sekalian, udah urusan-urusan yang ibu biasa kerjain di rumah, di sana istirahat. Udah nggak perlu lagi masak, udah nggak perlu lagi nyari tukang sayuran, makan semuanya ada. Ada telur rebus, ada telur dadar, ada telur macam-macam Bu. Yang penting telurnya jangan dibawa pulang. Ya Bu ya. Kemarin ada orang Cikarang tuh Bu, umroh Bu ya. Pulang masak, bawa oleh-oleh telur rebus yang dari Mekah. Lah mendingan itu kenang-kenangan Mak, nyampe di rumah koper pas dibuka bawa tembuhu. Ya kan? Lah kan kalau makan sehari 3 kali ya. Ibu kalau masuk ke restoran Bu, apalagi bintang 5 ya, telurnya bertumpuk. Ibu ngambil 5, 10 gak ada yang ngomelin, gak ada. Yang biasa kan kalau kita lagi hajatan begini, ini buat anak gua, ini buat mantu gua. Kalau biasanya ada 3 mah mau Bu ya. Di sana ibu sekalian, telur tinggal ambil, roti tinggal ambil, buah-buahan tinggal ambil, nggak ada yang ngomelin. Nah dia mah ayo be, makan siang 2, makan sore 2, sarapan pagi 2, lah sehari udah berapa? 6. Lah kalau apa 4 hari di Mekah Bu, lah udah banyak. Tambah 3 hari lagi di Madinah. Lah koper penuh sama telur. Kalau telur mentah mah Bu kali masih mendingan ya. Telur rebus Bu ya, 3 hari juga udah apa? Wow, kata cucunya, lama ngapa Nek ini dibawa pulang? Gua ingat meluh katanya. Lah bohong ingat meluh telur rebus yang ada di hotel Bu ya. Bu Haja Nawir besok jangan begitu ya. Pas dibuka sama anaknya, dia sama cucunya digerubung-gerubung loh, buat temuhuk ini ya. Katanya neneknya bawa apa? Telur. Telurnya soalnya beda Bu sama kita. Kalau kita kan telur negerinya warnanya apa tuh? Kuning. Apa tuh? Krem ya. Soalnya mah putih, ya kan? Cakep banget ini putih ya. Gue bawa dah, dia kata gitu ya. Boleh. Kalau buat dimakan Bu ya. Ada lagi tuh Bu dari sono Tarumajaya. Nenek-nenek waktu haji Bu. Kan dia punya koper kecil tuh ya. Itu apel Bu, dikumpulin apel. Ya. Iya sama apel tuh. Jadi sekoper itu isinya apel semua Bu. Udah mau pulang kan, kalau pulang kan saya periksa satu-satu nih, koper-koper ke kamar-kamar. Nek, ini apa berat banget Nek? Apel guru. Ini apel lagi kapan? Apel sekoper. Apel lagi di Arafah. Ya kan? Di Arafah kan Bu tiap hari dikasih apel, makan 3 kali. Dia mau makan giginya nggak ada Bu. Sayang, mereka begitu nenek-nenek mah ya. Iya. Ingat cucu. Akhirnya dikumpulin aduh sampai Madinah Bu, sampai pulang, Masya Allah Mak, ini kayak gini apel dibawa-bawa ya, luar biasa Bu. Itulah nenek-nenek kelebihannya tuh, yang inget cucu lagi Bu ya. Saya kata besok kalau umroh nenek-nenek udah puasin perutnya, puasin. Cucu di rumah belum tentu mikirin kita Bu ya, ya kan? Kita aja puasin begitu ya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kembali bahwa 120 rahmat, 20 rahmatnya untuk orang-orang yang apa tuh? Ngeliatin Ka'bah. Makanya nanti Ibu Haja Nawir kalau capek ya, sambil nungguin sholat, kakinya sambil belonjor, sambil megang tasbih, sambil beristighfar, sambil bertasbih, sambil liatin apa tuh? Ka'bah. Maka udah mendapatkan 20 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sempurna Bu. 120 rahmat udah kita dapatkan setiap hari ketika kita berada di tanah suci. Tuh, alhamdulillah Bu ya. Sini pengen dapat rahmat susah Bu ya. Ada rahmat tukang gas ada. Sama rahmat tukang apa sayuran Bu ya. Bang Rahmat tuh ya. Di sana mendapatkan rahmat Allah Bu ya. Makanya orang-orang yang ke sana berbondong-bondong. Bukan hanya mendapatkan rahmat Allah, tapi dia akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya al-umratu ilal umrati kafarah.
bahwa umrah yang satu ke umrah berikutnya ini sudah menghapus dosa. Maka mudah-mudahan Buya, Ibu Hajjah Nawira pulang bawa rahmat Allah, pulang juga bersih tanpa punya dosa. Buya. Kemudian yang terakhir Bu, dari Mekah menuju ke mana? Ke Madinah. Ke Madinah ngapain? Ketemu dengan Rasulullah. Makanya semalam saya ceramah di Penggilingan Baru. Saya bilang, orang Bu, kan kata generali begini Bu, kalau lo hajinya pengen mabrur, pergi haji jangan apa? Pulang lagi, mati di sono, mabrur dah lo tuh. Gitu Bu. Iya, Ibu Haji Nawira saya tanya mau nggak itu? Pergi umroh, umrohnya mabrur, jangan pulang lagi. Mau nggak? Kagak. Ya Bu ya. Saya bilang orang yang mati di Madinah Bu, pasti dikuburkan di Baqi. Baqi itu Bu berdampingan dengan kuburan Rasulullah. Ini kuburan Nabi, di samping kuburan Nabi Pak saudaranya apa? Sahabatnya Abu Bakar. Mertuanya Nabi Abu Bakar. Siapa Bu? Anaknya Abu Bakar yang nikah dengan Rasulullah. Aisyah Bu ya. Aisyah itu anak Abu Bakar. Masih usia 7 tahun udah nikah dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi sekaligus juga apa? Mertua Nabi. Di samping kuburan Nabi lagi ada Umar bin Khattab pindah ke Baqi, ada istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi kuburan di Baqi. Kecuali istri pertama siapa? Khadijah. Kuburan di mana? Di Ma'la, di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kata Nabi apa? Siapa yang datang ke Madinah, mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburanku, aku orang pertama menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kalau Ibu Hajjah Nawira pengen saksinya Nabi di akhirat, mati di mana? Di Baqi. Ya nggak? Mau nggak? Mau? Enggak juga. Ya, mau pulang juga Bu ya. Padahal enak banget Bu ya. Di alam akhirat kata Nabi, ya Allah, ini namanya Nawira, ini umatku. Dia datang ke rumahku, berziarah menziarahiku, dan dikuburkan di samping kuburanku. Aku bersaksi Allah, Nawirah orang baik. Kata Nabi Muhammad begitu. Masih tetap nggak mau juga? Ya, nggak mau juga, nggak mau. Ya, pulang juga Bu maunya ya. Ya Allah ya. Makanya jarang Bu, jarang ada orang ratib bilangnya begini, ibu-ibu doain saya ya biar mati di sono. Ada nggak begitu? Ada. Kali ada, saya doain aja nih Bu ya. Nah Ibu sekalian, ini kelebihannya. Apalagi kalau kita mati Bu, yang nyolatin jenazah kita bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan orang datang ke Masjidil Nabawi, datang ke Masjidil Haram. Kata Imam, sallu alal amwat, begitu. Bangun orang semua Bu, laki sholat, perempuan sholat. Jadi kalau di sini ibu-ibu nggak pernah sholat jenazah Bu ya, besok di sana Bu, setiap 5 waktu sholat jenazah. Makanya harus belajar tuh ibu-ibu ya, niat sholat jenazah. Kalau jenazahnya sekali sholat berapa Bu? 5, kadang-kadang 10, kadang-kadang 20, dikelilingin tuh Ka'bah. Tuh depannya ada jenazah. Usolli ala hadil amwat arba'a takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Begitu Bu. Allahu Akbar. Bapak ibu-ibu di sini belum pernah sholat mayit Bu ya? Nah, besok Bu Hajjah Nawira saya kasih bukunya nih. Nih, baca doa atau niat sholat jenazah ketika setiap habis sholat 5 waktu. Jadi banyak orang-orang yang menyolatkan jenazah kita. Nah kalau mati di sini Bu, disolatin di musola As-Salam, berapa ribu orang yang nyolatin? 3.000 orang. Nolnya gelinding semua. Ya Bu ya. Masih alhamdulillah kampung kita mah banyak Bu. Kalau di perumahan Bu ya, di kaplingan yang nyolatin 5 orang itu juga udah diamplopin. Ya Bu ya. Sedikit orang yang menyolatkan kita. Tapi kalau kita mati di Mekah, mati di Madinah, yang menyolatkan jutaan orang. Enak gak tuh? Enak gak Bu? Mau? Oh enggak juga Bu. Ya kan? Nyolatin banyak, dikuburin di samping kuburan apa?
Bu Dealia mau juga? Oh enggak juga, ya kan? Kali kalau mau kita doain Bu ya. Para ibu hadirin sekalian. Nah, jadi nanti insya Allah kalau di Madinah Ibu Hajjah Nawirah akan ketemu dengan Rasulullah. Amalan yang harus dibaca ketika di Madinah, banyak baca apa tuh? Sholawat. Udah sholawat aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau panjangan ya Allahumma sholli salatan salaman taman Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa Ibu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasghal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Tuh, insyaallah Bu ya. Para ibu hadirat sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat Ibu Hajjah Nawirah dan juga Bapak Zaini, ya, adik ya, kakak, abang dari almarhum guru kita Bapak Haji Abdul Qahar. Kita kirimin juga Fatihah ini buat guru kita Bapak Haji Abdul Qahar, biar Allah tambah lagi nikmatnya di alam barzah Bu ya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yang berangkat selamat, yang ditinggal juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua ibu sekalian, niatin masing-masing Bu ya, dengan karamah mujizat suratul Fatihah. Ya Allah, berkah majlis ini, undang saya ya Allah untuk menjadi tamu ya Bu ya. Minta sama Allah, kalau Allah sudah undang pasti semuanya gampang ya. Kalau Allah sudah undang kita, pasti Allah bukain jalannya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ibu sekalian, insyaallah kami akan berangkat sebanyak 60 orang dari yayasan saya Bu, Yayasan Wafiz Al-Amin Center, dari Kelurahan Bahagia, Ngetan dikit ya, udah tahu ya. 60 orang, 40 orangnya perempuan, nenek-nenek 40 ya. Makanya saya bawa istri saya Bu, karena nanti ada lokasi yang saya nggak bisa membimbing perempuan, yaitu di Madinah. Madinah kan sholatnya mesah, laki sama perempuan ya kan. Jadi nanti kalau di Madinah ya, yang ibu-ibu semua sholatnya sama istri saya ya. Kamar saya sama kamar istri misah Bu. Enggak, dia mayarin sama nenek ya, saya sama aki-aki ya kan. Itu gue udah banyak request saja, saya mau saja ya, dikata gitu. Yang dari Cikarang, yang dari Kebalen, yang dari Pondok 2 sono Bu ya. Lah emang sekamar berempat Bu ya. Lah nenek 60 dan minta sama dia susah Bu ya. Ya kan? Tapi insya Allah ibu sekalian ya, makanya selalu saya ajak, jadi tidak sekamar dengan saya ya, masing-masing laki-laki perempuan-perempuan, paling ketemu kalau makan doang Bu
Kalau sarapan atau makan siang atau makan malam Bu ya. Kalau enggak ziarah ketemu udah bareng-bareng Bu ya. Dan insya Allah ibu sekalian tanggal 17 Agustus hari Rabu pagi jam 5 sudah ada di tempat saya. Nah buat ibu-ibu yang pengen nganter udah bawa motor aja ke sana. Subuh jam 5, setengah 6 boleh dah. Habis sholat subuh di rumah berangkat. Siapa tahu kecepretan Bu ya, ketularan. Kalau nggak bisa datang ke sana, buka HP, buka nama saya di YouTube Nur Anwar Amin, siaran langsung. Ah udah kan? Di rumah sambil ngeliatin ya gitu kan, sambil air mata meleleh kapan gue ya, sambil lari cari sertifikat nih gue mau pergi umroh ya. Berangkat nggak tuh? Berangkat Bu ya. Jadi kalau ibu sekalian nggak bisa datang hari Rabu ke sana, tinggal buka aja di YouTube Nur Anwar Amin Bu, Nur Anwar Amin ya. Biasanya panggilnya Ustadz Nung Bu ya. Itu mah nama kesayangan. Jadi kalau ibu manggil saya Ustadz Nung, berarti ibu sayang sama saya, gitu kan? Makanya panggil Ustadz Nung. Dulu mah kan karena ada Abu ya Bu, namanya Nurul Anwar. Jadi kalau ada tamu yang datang ke Atakwa sampai ke security Bu, Pak ada Ustadz Nur Anwar nggak? Dianterin sama orang itu ke sono, ke rumah Bu ya. Jadi ketukar mulu. Makanya Ustadz Nungnya yang dimunculin. Pernah ada teman saya Bu dari Medan nggak paketin teri 4 kilo, teri Medan Bu. Kagak nyampe-nyampe, nggak tahu nyampenya ke rumah Buya. Terinya habis baru bilang, kata Buya, Nung sampai ngirimin saya teri katanya ya. Lah itu teri saya Buya, lah udah habis sekarang mah katanya, gitu ya. Salah apa tuh? Salah nama. Makanya ada Nungnya Buya. Nah ibu sekalian, jadi insya Allah tanggal 17 berangkat, nanti pulang tanggal 26. Dan semua kegiatan kita Bu. Jadi kalau ibu pengen lihat kegiatan kita selama di Mekah, di Jeddah, di Madinah, pokoknya pantengin YouTube aja dah. Ya, ntar gak pulang ke sini, nggak usah ditanya Bu Nawira, udah nggak usah. Saya udah tahu semua udah. Begitu Bu ya. Saya mah datang ke sini minta doanya sama Bu Haja Nawira. Ya, nanti Bu Haja saya kasih doa. Kalau ada ibu-ibu yang datang, suruh baca tuh doanya. Ya, kalau enggak ya Al-Fatihah. Kalau enggak juga ada kacang Arab, ada korma ya Bu ya, ada tasbih ya. Abongan jauh-jauh gak bawa kacang Arab pisan Bu ya. Ya. Jadi insya Allah kalau ibu pengen lihat kegiatan kita, perjalanan kita, nggak ada yang ditutupin, langsung kita upload di YouTube Bu. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini ya Bu ya. Jadi kan itu akan membangkitkan keinginan ibu untuk segera untuk menjadi tamu Allah. Makanya kita ucap Fatihah Bu ya. Biar tahun depan dari sini udah ada lagi yang pergi. Besok ada lagi yang pergi Bu ya. Kan kalau setiap bulan ada yang berangkat, insya Allah kita banyak yang doain ya Bu ya. Karena itu insya Allah mudah-mudahan kita doakan Ibu Hajah Nawira beserta rombongan Yayasan Wafiz Alamin Center berjalan dengan lancar. Sekali lagi Bu sekalian mohon maaf, saya mohon pamit beserta istri Bu ya. Karena hari ini emang 2 Bu di rumah Ibu Hajah Masdah di Nurul Huda. Emang ngiterbain Bu dari malam hujan-hujan juga 3 tempat Bu ya. Ini sekarang 2 tempat, ntar malam masih ada 1 lagi. Walaupun ada yang ratib, ada yang muharraman, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari Bu ya. Ini dengkulnya udah lemas betul ya. Nah, tidur malam udah jam berapa? Pagi-pagi udah berangkat tadi ke Cibitung. Bu, doain Bu ya, biar waktunya berangkat sehat. Karena berangkat bukan sendiri, berangkat bawa orang banyak. Kalau saya sakit ya pulang habis diomongin dah. Ya Ustaz Nung sono sakit, gitu ketemu ya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibu sekalian mohon maaf sekali lagi. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.